Presiden Donald Trump tetap berada di jalur untuk bertemu dengan Xi Jinping di Korea Selatan pada akhir Oktober. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan tetap berada di jalur untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dalam waktu dekat seiring kedua pihak berupaya untuk meredakan ketegangan terkait dengan ancaman tarif dan kontrol ekspor. Adapun pertemuan antara kedua pemimpin tersebut direncanakan di Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Korea Selatan pada akhir Oktober. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan Presiden Donald Trump tetap berada di jalur untuk bertemu dengan Xi Jinping di Korea Selatan pada akhir Oktober. Seiring kedua pihak berupaya meredakan ketegangan terkait ancaman tarif dan kontrol ekspor. Ketegangan terbaru ini menyusul pengumuman China yang akan memperluas kontrol ekspor logam tanah jarang secara drastis. Hal itu memicu tindakan balasan yang tajam dari Trump pada Jumat lalu yang membuat pasar dan hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut memburuk. Bessent mengatakan terdapat komunikasi substansial antara kedua pihak selama akhir pekan dan pertemuan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi. Trump dan Xi Jinping telah merencanakan pertemuan pada pertemuan puncak Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Korea Selatan pada akhir Oktober. Pernyataan terbaru Menteri Keuangan tersebut meredakan gejolak di Wall Street dan memicu rebound yang kuat pada saham-saham di New York pada perdagangan Senin. Adapun sebelumnya, ancaman Trump pada hari Jumat lalu memicu aksi jual besar-besaran, sementara investor dan pembuat kebijakan sudah mulai cemas akan pasar saham yang bergejolak akibat lonjakan investasi dalam kecerdasan buatan. Lebih lanjut, Scott Bessent mengatakan akan ada pertemuan tingkat staf antara Amerika dan China pada pekan ini di Washington di sela-sela pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, harga emas kembali mencetak rekor baru pada perdagangan di hari Senin menembus level $4.100 per ons untuk pertama kalinya dipicu oleh meningkatnya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China serta ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve. Harga emas spot melambung 2,2% menjadi $4.106 per ons setelah sempat menyentuh rekor intraday di $4.116. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup melejit 3,3% menjadi $4.133 per ons. Dari sisi sentimen geopolitik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memanaskan hubungan dengan Beijing pada hari Jumat lalu yang mengakhiri jeda damai sementara antara dua ekonomi terbesar dunia. Langkah ini kembali memicu kekhawatiran pasar akan potensi perang dagang baru. Di sisi moneter, pelaku pasar memperkirakan peluang 97% untuk pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 25 basis point pada bulan Oktober dan 100% kemungkinan penurunan lanjutan pada bulan Desember. Ya, selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan di hari Senin didorong oleh rally saham teknologi dan semikonduktor setelah Amerika Serikat. Donald Trump, maksud kami setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan nada yang lebih kompromistis terkait ketegangan dagang dengan China yang sebelumnya mengguncang pasar global. Kita lihat data selengkapnya, S&P 500 yang ditutup melonjak 1,56% ke level 6.654, Nasdaq Composite melambung 2,21% ke 22.694 dan Dow Jones Industrial Average yang melesat 1,29% ke posisi 46.067. Dari Eropa, bursa ekuitas Eropa menguat pada hari Senin memulihkan sebagian kerugian tajam di akhir pekan lalu. Stoxx 600 ditutup naik 0,44% ke level 566,63. Sementara itu bursa utama regional juga menghijau dengan DAX Jerman yang menguat 0,6% ke level 24.387 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,16% ke level 9.442.
ini pemirsa indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah namun masih bertahan di level 8.200-an dan IHSG melemah di tengah lanjutan pelemahan saham perbankan big caps dan koreksi dalam saham PANI dan CWDK dibayangi sentimen pemerintah yang menghapus proyek PIK 2 dari daftar proyek strategi nasional atau PNS. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah di perdagangan awal pekan. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG terpangkas 0,37% ke level 8.227,2 di penutupan perdagangan Senin. Sektor yang turun paling dalam, sektor keuangan terkoreksi 1,52%, disusul sektor properti dan real estate melemah 1,47%, infrastruktur turun 1,44%, barang konsumer non-primer terdepresiasi 0,99%, dan perindustrian turun 0,48%. Sementara sektor yang menguat, sektor transportasi dan logistik naik 2,58%, sektor energi menguat 1,51%, sektor barang baku melaju 1,23%, sektor barang konsumer primer terapresiasi 0,94%. Sementara itu mayoritas saham menjadi pemberat utama IHSG, di mana dari perbankan saham BBRI turun 1,88% di level Rp3.660 per saham, membebani IHSG 8,25 indeks point. Saham BBCA ditutup melemah 1,01% di level Rp7.325 per saham dan membebani IHSG di 7,01 indeks point. Saham BBNI ditutup melemah 1,76% di level Rp3.900 per saham, membebani IHSG 2,38 indeks point terhadap koreksi IHSG. Emiten tambang batubara DSSA ditutup melemah 1,77% di level 104.225 dan memberatkan IHSG 6,88 indeks point. Sektor properti dan real estate melemah seiring dengan saham PANI ditutup 7,8% di level Rp13.600 per saham setelah proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 Tropical Coastline dihapus dari daftar proyek strategis nasional. Pergerakan IHSG dibayangi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengguncang pasar keuangan dunia. Melalui unggahan di Truth sosialnya, Trump menyatakan niat untuk menaikkan tarif impor terhadap seluruh produk asal China hingga 100%. Pasar global sontak panik dan hanya dalam waktu 24 jam, kapitalisasi pasar Wall Street menyusut lebih dari 33.000 triliun rupiah dan menjadikan salah satu koreksi terbesar tahun ini. Sentimen yang semula membaik setelah perundingan dagang Amerika Serikat China kini kembali muram, menambah ketidakpastian terhadap arah ekonomi global yang belum benar-benar stabil setelah era suku bunga tinggi. Berbagai sumber IDX Channel.